Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala alladzi an'amana bi ni'mati katsiran wa bi fadlillah yumkinuna an nahdura jami'a fi hadza musalla al-mubarakah. Nusalli salatan wa salaman ala habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita. Bersyukur bukan sembarang syukur, bersyukur tanpa kufur. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan dan nikmat sehingga kita bisa berhadir, bisa berada di musala yang kita cintai ini. Salawat bertangkaikan salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi yang paling mulia, Nabi yang sayang kepada umatnya, sehingga di akhir hayatnya, di saat sakaratul maut menjemputnya, dia tetap berkata, ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Shallu ala Nabi Muhammad. Al-Mukarram wal-Muhtaram, mudiruna fadilatul ustaz Al-Ustaz Ahmad Raja Siban Ismail Hafiz. Al-Mukarram wal-Muhtaram, raisuna fadilatul ustaz Al-Ustaz Anwar Syaputra Halawa Ismail Hafiz. Al-Mukarram wal-Muhtaram, asatiz wal asatiza wal ahibba asdiqai fi sabilillah. Berdirinya saya di sini bukan untuk menyampaikan undang-undang ataupun proklamasi, akan tapi berdirinya saya di sini untuk menyampaikan pidato singkat saya yang insyaallah akan saya singkat sesingkat-singkatnya. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Doa berasal dari kata doa, jamak dari kata dakwah. Makna doa adalah menunjukkan, adalah permohonan, pertolongan dari seorang hamba kepada Rabb-nya. Hakikat doa adalah menunjukkan kebutuhan kepadanya dan mengakui tidak ada daya kekuatan kecuali miliknya. Di dalam doa terdapat pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, penyandaran kebaikan dan kemuliaan kepadanya. Doa adalah inti ibadah dan menunjukkan kehinaan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, sungguhnya aku adalah dekat. Aku mengabulkan orang-orang yang berdoa kepadaku dan memohon terhadapku. Maka hendaklah mereka beriman kepadaku dan maka hendaklah mereka mematuhi perintahku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Syarat-syarat doa itu ada 5. Yang pertama, ikhlas karena Allah semata. Yang kedua, meninggalkan segala larangan-larangannya, menjalankan perintahnya dengan penuh ketaatan dan menjauhi larangannya. Yang ketiga adalah meninggalkan segala yang haram, baik pakaian, minuman ataupun makanan. Dan yang keempat adalah mengutamakan amal soleh. Dan yang kelima dalam keadaan suci. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, Innallah yaqulu ana inda zanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza da'ani. Sesungguhnya Allah berfirman, aku berdasarkan prasangka hamba-hambaku terhadapku, maka aku akan mengabulkannya jika mereka berdoa kepadaku. Dari Abu Dzar juga berkata, yakfi minad du'ai ma'al birri ma yakfi minat ta'ami ma'al milhi. Fungsi doa terhadap sesuatu itu sama seperti fungsi garam terhadap makanan. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Banyak doa yang baik untuk kita ambil dalam Al-Quran. 2 di antaranya, yang pertama, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Yang artinya, ya Rabb kami, terimalah segala dari kami amalan-amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Yang kedua, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang artinya, ya Rabb kami, berilah kebaikan kepada kami di dunia dan berikanlah kebaikan kepada kami di akhirat. Dan perihalalah kami dari api neraka. Dikisahkan ada seseorang yang mendatangi Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu.
Kemudian orang itu bertanya tentang nama yang paling agung. Lalu Ja'far menjawab. Lalu Ja'far menyuruh orang itu untuk berdiri, masuk ke dalam kolam dan mandi. Orang itu mengikuti perintah Ja'far As-Siddiq. Kemudian orang itu berdiri, masuk ke dalam kolam dan mandi. Sedangkan di saat itu cuaca sedang saat cuaca penghujanan, sehingga airnya sangatlah terasa dingin. Di saat orang itu yang keluar dari dalam kolam, Ja'far menyuruh para sahabat untuk melarang orang itu keluar dari dalam kolam. Di saat orang itu ingin keluar, para sahabatnya melempar orang itu kembali ke dalam kolam, sehingga orang itu menyangka bahwa dia akan dibunuh dan dibinasakan. Dan setelah itu orang itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia diselamatkan. Dan setelah itu Ja'far serta para sahabatnya mendengar doa orang tersebut. Baru Ja'far menyuruh para sahabatnya untuk menolong orang itu, untuk mengeluarkan orang itu dari dalam kolam, menyuruhnya untuk memakai pakaiannya dan meninggalkannya hingga keadaannya pulih. Kemudian orang itu kembali datang kepada Ja'far As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian orang itu bertanya, "Sudah bisakah aku belajar nama Allah yang paling agung?" Maka Ja'far menjawab, "Wahai Tuan, sesungguhnya semua nama Allah itu adalah agung. Apakah engkau telah belajar nama Allah yang paling agung? Di saat engkau berdoa, Allah mengabulkan doamu." Setelah itu orang itu bertanya kembali, "Bagaimana bisa itu terjadi?" Kemudian Ja'far menjawab, "Wahai Tuan, sesungguhnya semua nama Allah itu adalah agung. Akan tetapi di saat manusia menyebut namanya, masih ada ketergantungan di hatinya selain kepada Allah. Di saat kau mengira kami akan membunuhmu dan membinasakanmu, tidak ada di hatimu selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat kondisi seperti inilah, nama Allah yang kau sebutkan itu adalah nama yang paling agung." Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka hendaklah kita berdoa kepada Allah dengan khusyuk. Maka jika kita berdoa kepada Allah dengan khusyuk, maka Allah akan kasihan kepada kita. Di saat Allah kasihan kepada kita, di saat seperti itulah doamu akan diijabah oleh Allah. Doamu akan dikabulkan oleh Allah. Segala permintaanmu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hadza faqat minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.